Ini special panel discussion dengan topik Empowering Workforce of Tomorrow, Nurturing Youth Talent in the Digital Age. Sesi ini akan dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal 2 Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, Bapak Firly Ganinduto. Bapak Firly Ganinduto merupakan Wakil Sekretaris Jenderal 2 Asosiasi Fintech Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Director di DigiScore dan Vice President Director di Finpedia. Menyelesaikan pendidikan master di bidang Financial Management pada University of Melbourne dan bachelor di bidang Banking and Finance pada Monash University. Baik, Bapak Firly Ganinduto, kami persilakan untuk memandu sesi diskusi kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Ya, terima kasih Mbak Egit. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan, tapi saya juga ingin menekankan lagi nama belakang saya. Jadi saya Firly Ganinduto ya, bukan Firly yang ada di berita. Jadi mungkin pada saat ini saya akan membawakan memoderator suatu forum soal talent, ya, young talent. Jadi judulnya itu adalah Empowering Workforce of Tomorrow, Nurturing Youth Talent in the Digital Age. Jadi talent ini penting bagi industri fintech di Indonesia karena the talent is the foundations of the industry. Jadi pada saat ini saya akan kedatangan tiga speakers yang spesial. Mungkin saya undang satu-satu. Yang pertama dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapak Bobi Siagian. Beliau ini mendapatkan gelar Master of Business Administration dari University of Maryland, kemudian Bachelor of Business Administration dari Western Michigan University. Siap, bro? Siap. Kemudian speaker yang kedua, Bapak Zamroni Salim dari BRIN. Silakan Pak. Jadi beliau ini mendapatkan gelar PhD dari Development Economics Nagoya University. Silakan Pak. Kemudian Master of International Economics dari Massey University dan Sarjana Ekonomi Universitas Erlangga. Pak Zamroni, selamat datang. And then the last but not least, Mr. Guillaume de Gans from McKinsey. Right. Mr. Guillaume achieved the Master of Business Administration from Harvard Business School and Bachelor of Finance from HEC Paris. Welcome guys. Okay, gentlemen. I'm going to conduct the session in dual language, and which I believe Mr. Guillaume can understand bahasa, right? Bisa. Bisa sih, oke. Jadi mungkin saya udah izin Bapak-Bapak, saya udah disiapkan pertanyaan, tapi kalau boleh saya tidak mengacu ke sini. Dan the way I'm going to do, jadi saya akan tanya satu pertanyaan dulu, one questions each, terus kemudian dijawab mungkin sekitar 5-6 menit dijawab, terus kemudian kita akan diskusi di situ. Jadi our topics this morning is about talent, karena BFN ini atau Indonesian Fintech Summit ini kita tahun ini sudah di tahun kelima. Tahun lalu, last year, we were talking about crypto, aset crypto. We were talking about QR code, CRIS, payment system, and so on and so on. Today, I heard from the speech yesterday and this morning, they were talking about AI. AI is the new thing this year.
Jadi dan tentunya di industri fintech ini gitu kan, kita harus mempersiapkan. We have to prepare the talent, ya kan? Karena talentnya ini adalah suatu dasar daripada industri. Karena menurut data Pak Bobby izin, jadi menurut data dari Kominfo dan ini juga di survei itu kita membutuhkan 30 juta talent untuk di sektor teknologi by 2030 gitu. Dan kita hanya bisa menghasilkan per tahunnya itu 30.000 setiap tahun. Nah, kalau misalnya kita bicara gap untuk me-reach 30 juta itu kita membutuhkan 600.000. 600,000 we have to prepare for digital talent, right? So huge gap. Jadi itu isu yang kita hadapin sekarang. Nah, pertanyaannya ke Pak Bobby. Nah, Pak Bobby ini teman lama saya nih dari Kementerian Perekonomian. Beliau ini adalah asisten deputi kerjasama ekonomi Asia di Kemenko Perekonomian. Jadi yang saya ingin tanyakan ini adalah Pak Bobby. Jadi dari kerjasama internasional itu yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (CQ) sebagai wakil dari pemerintah, itu tentunya ada kerjasama gitu kan antara international countries gitu kan dengan Indonesia. Saya ingin tanya dong Pak, bocoran sedikit tuh, apa sih program-programnya itu ya dari kerjasama internasional itu yang untuk mendevelop talent di Indonesia gitu. Apa gitu loh yang program-programnya, dan itu dan itu tentunya bagaimana program itu juga menyesuaikan dengan kebijakan domestik di Indonesia gitu. Silakan Pak Bobby. Baik, terima kasih Pak Firly. Benar tadi udah lama nggak ketemu Pak Firly, tadi baru ketemu waktu kita ini ya di VIP holding room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Pak Firly, jadi kami sampaikan bahwa ada beberapa program yang dilakukan Kemenko Perekonomian, dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam mengembangkan talent, terutama saat inilah talentnya fintech maupun untuk ekonomi digital. Dan yang paling saat ini sedang kita lakukan adalah bekerja sama dengan pemerintah Singapura itu ingin menciptakan talent-talent di bidang fintech dan juga di bidang tech talent, kita sebutnya TechX. Kerjasama ini kemarin baru kita mulai waktu pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Singapura bulan Maret kemarin, ditandatangan MOU antara Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Saat ini kita berharap bisa diimplementasikan tahun 2024. Jadi kerjasama ini adalah mempersilahkan yang talent dari Indonesia maupun Singapura untuk bekerja di negara tujuan, misalnya dari Indonesia yang talent bekerja di Singapura, dan dari Singapura juga mau bekerja di Indonesia. Jadi di sini saat ini sedang kita finalisasi untuk aturan imigrasinya, karena aturan yang ada di negara kita itu untuk tidak ada magang, adanya langsung yang expat gitu ya, dan maksimal 6 bulan tapi bisa diperpanjang. Sedangkan Singapura ada dia aturan bahwa orang Indonesia boleh magang di Singapura dan nanti boleh selama 1 tahun. Itu yang nanti kita coba titik temu. Sebenarnya harusnya sih nggak masalah, kita bisa kasih 2 kali 6 bulan, mereka kasih 1 tahun. Terus syaratnya memang di bawah umur 30 dan baru lulus dari kuliah, baru lulus kuliah dan punya pengalaman up to 5 tahun ya, up to 5 tahun, usia 30 tahun. Jadi dengan pertukaran ini kemarin sih waktu kita negosiasi ada omongan sih, kelihatannya Singapura itu ingin merekrut talent kita karena jumlah penduduk dia kan lebih sedikit ya. Nah, jadi ini salah satu strategi buat mereka, cuman kami melihat ya udah kalau kita coba aja, karena memang memberikan kesempatan buat yang talent Indonesia untuk mengembangkan karir di sana dan juga yang Singapura bisa bekerja di sini.
itu program sih dibatasi 1 tahun, tetapi kalau memang dia cocok dengan company-nya nanti, itu bisa dilanjutkan. Jadi misalnya yang talent kita, kuotanya kemarin kira-kira dalam 1 tahun itu kira-kira 100 atau 300 orang lah. Kemarin itu saya ingat Singapura usul 100, tapi Pak Menko kita nambahin jadi 300 gitu ya. Jadi nanti kita kasih kesempatan supaya mereka yang talent kita bisa bekerja di Singapura, dan nanti setelah program selesai 1 tahun ya mungkin dia pulang dulu, tapi nanti boleh untuk melanjutkan di Singapura. Nah tadi dari segi itu memang ada ada omongan, bukan omongan sih, ada sedikit yang bilang ke kami bahwa wah takutnya nanti talent kita dibawa ke sana yang pintar-pintar. Saya bilang ya saya pikir kita tadi disinggung-singgung demografis ya, demografis banyak, saya pikir kita punya talent itu salah satunya. Tapi memang saat ini ekonomi digital ini menjadi perhatian di dunia internasional. Kemarin waktu kita jadi tuan rumah ASEAN, kita akan memulai perundingan DEFA itu kan. Terus selain itu juga kita punya program dengan Korea dan dengan Cina. Nah itu hampir sama, kita bisa mengirim yang talent kita untuk belajar bertukar training gitu dengan Cina dan Korea. Nah ini udah ditandatangan MOU-nya pada saat kita jadi tuan rumah G20 tahun lalu di Bali, dan kemarin waktu lagi ASEAN juga ada lagi MOU udah ditandatangan antara Pak Menko dengan Menteri China, Menteri Perdagangan China itu. Tapi memang belum kita sedang merancang bersama stakeholder, terutama stakeholdernya kan ya Kominfo, kemudian juga dari tempat lain untuk bagaimana merancangnya. Karena seperti tadi disampaikan oleh Sekjen Kominfo, kita perlu untuk pengembangan infrastrukturnya semua itu ya, jadi supaya bisa memberikan kesempatan. Jadi saya pikir saat ini yang tercepat itu ada dengan Singapura, Cina dan Korea. Kita bisa manfaatkan untuk pengembangan talent kita. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bobi. Applause dulu dong Pak Bobi. Jadi mungkin itu tiga negara yang saya catat ya, Singapura, Korea dan China gitu ya. Mungkin saya titip pesan Pak Bobi, kalau bisa untuk talent itu kita jangan sampai talent yang memang berprestasi dan bagus itu malah diekspor ke sana gitu. Kalau bisa mereka itu untuk mendevelop new talents baru sehingga mereka memiliki upskill dan teknologi transfer yang baik gitu dari ketiga negara gitu. Terima kasih Pak Bobi. Kemudian Pak Zamroni, nah dari BRIN. Jadi Pak Zamroni ini adalah Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN. Nah, saya ingin mentat soal R&D atau Research and Development ya, riset sama inovasi, Pak Zamroni. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat inovasi, kalau di fintech ini kan kita dihadapi oleh satu isu inovasi, kedua isu compliance gitu loh. Jadi itu dua hal yang mesti dibalance keduanya gitu loh. Nah, mungkin di talent itu kita bicara soal talent untuk research and development atau inovasi. Yang kedua adalah talent untuk komersial. Jadi ini dua hal yang menurut saya berbeda gitu. Karena talent itu kan ada yang masuk ke dalam dunia komersial directly, yang di dunia bisnis gitu loh Pak ya, melakukan aktivitas bisnis day to day setiap hari gitu ya. Nah ada lagi talent yang memang fokusnya itu adalah menciptakan inovasi gitu. Nah di BRIN ini ada gak strategi-strategi gitu loh Pak, jadi bagaimana membalance itu gitu loh. Jangan sampai mungkin talentnya itu kebanyakan di dunia komersial sehingga mereka menghilangkan rasa inovasinya mereka gitu loh. Dan apakah ada program-program untuk menintensify atau memberikan benefit atau memberikan insentif bagi mereka itu yang bisa mengeluarkan inovasi, karena inovasi ini penting Pak. Jadi contoh kayak misalnya di negara-negara baju, R&D budgetnya mereka itu jauh lebih tinggi gitu daripada di Indonesia, dan di Indonesia ini sangat menjadikan. Tapi kita harus ngambil sisi positifnya, di mana mungkin inovasi itu harus didorong oleh hal-hal yang lain di luar budget seperti mungkin acknowledgement atau insentif dan lain sebagainya. Silakan Pak Zamroni. Ya, terima kasih Mas Firly.
kami di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu mempunyai tugas yaitu producing knowledge, kemudian melakukan invensi dan inovasi. Pertama, producing knowledge dalam arti bahwa kami itu tugas pokoknya salah satunya adalah melakukan riset, dan riset ini sebagai modal dasar kita bagaimana kita menciptakan ide, kemudian masuk ke invensi yang membutuhkan kreativitas sampai ke inovasi yang memerlukan pengalaman. Dari 3 tahap ini, sekarang kami di BRIN masuk ke dalam 3 elemen dasar itu, dan ini sedikit berbeda dengan dunia swasta, dan nanti harus berhubungan antara inovasi yang ada di swasta dan inovasi yang ada di BRIN. Pertama, bahwa kami di BRIN itu melakukan riset, kemudian invensi dan inovasi, dalam arti inovasi yang kami kembangkan itu harus berbasis riset, itu satu. Yang kedua, kalau tadi bicara mengenai bagaimana inovasi di swasta ini juga bisa bersambung di BRIN, kami ada program yang namanya khususnya untuk fintech dan juga startup, itu namanya perusahaan pemula berbasis riset. Jadi bahasa lainnya adalah fintech research based funding. Kami ada program itu dengan tujuan bahwa inovasi-inovasi yang ada di pasar, inovasi-inovasi yang ada di Indonesia, dan juga inovasi yang dihasilkan dari riset di Indonesia, baik oleh BRIN maupun non-BRIN, itu diberikan kesempatan untuk berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu punya di perusahaannya atau di asosiasi fintech sekalipun, ada sejumlah talent-talent yang potensial dan kompetitif, maka bisa bergabung di BRIN untuk bagaimana menciptakan inovasi yang ada di fintech. Contohnya adalah sebuah aplikasi fintech ya. Kemudian dia baru berkembang saat berjalan 1-2 tahun. Maka silakan datang ke BRIN. Kami bisa melakukan kolaborasi bersama dengan asosiasi, dengan perusahaan, bahkan dengan individu, dengan syarat bahwa aplikasi tersebut, startup tersebut belum berumur kurang dari 3 tahun. Kemudian ada proses namanya pre-inkubasi, inkubasi, dan post-inkubasi sampai startup tersebut bisa diterima oleh pasar. Itu ada programnya. Kami ada program itu tentu saja dengan persyaratan bahwa startup tersebut harus berbasis riset. Startup riset base, bukan startup berbasis imajinasi atau feeling dari pengusaha. Ya. Itu. Oke Pak, jadi itu mungkin penting juga tuh untuk teman-teman di sini fintech, penggiat fintech itu, bahwa memang ada program itu ya Pak ya. Program inkubasi ya. Jadi silakan nanti mungkin setelah ini teman-teman pegiat fintech bisa melihat program-program itu lebih detail, dan itu tadi persyaratannya adalah maksimum tuh 3 tahun sudah beroperasi ya Pak ya. Umurnya maksimal 3 tahun. Karena kalau sudah lebih dari itu dianggap sudah mature. Oke, bagus sekali sih menurut saya programnya. Tepuk tangan dulu, applause dong Pak Zamroni dan dari BRIN ya. Jadi nanti kita coba akan mensosialisasi program itu Pak Zamroni, karena banyak sekali yang perlu kita ketahui juga gitu loh, bahwa memang sebenarnya BRIN ini juga mendorong inovasi gitu loh dengan ada program inkubator. Mungkin dengan perusahaan yang bisa mengikuti program itu mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap mungkin dana investor atau pasar dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Mr. Gyum. Mr. Gyum is a senior partner, financial services practice leader, McKinsey & Company. Mr. Gyum, how long have you been here? How long? I have been in Southeast Asia for about 10 years. 10 years, okay. And mostly in Indonesia. Mostly in Indonesia. Tapi udah bisa bahasa Indonesia? Udah. Sudah bisa ya? Udah. Pasti istrinya orang Indonesia nih? Masih ya. Masih yes jelek. and no. Okay. Yes and no. Mulai. Okay, sorry joking ya, it's okay ya. So relax saja, relax. Sorry, Mr. Gyum. I want to know and to understand your perspective from the global point of view, right? So
what is the global trends in terms of the digital talents in the world, right? So where is the trends going? What what kind of situation that we have now? Is it similar to Indonesia or not? And how do you see Indonesia in the global positions? In the sense, like how far are we behind, or are we advanced, or what do where you position us? And I guess the next things that I want to know is how do we achieve, how do we go from now to achieve the objective to support the digital economy in Indonesia in terms of the talents. Please, silakan, Mr. Guillaume. Great, thank you very much. So you had three questions. I'll start with the global trends. We see a few big changes in the global landscape. Number one, what talent means is very different today than it used to be. So when we worked on stage, you were kind enough to share our academic achievement and the diplomas we have. If you look at IBM today, IBM is the kind of blue blood, very traditional firm. Yes. Only 29% of IBM job ads have a diploma requirement or have any sort of academic requirements. Yeah. Today, it's all about what you can do and your values and behaviors. The way you went to school, all the things, actually, all that can really be changed, right? So we see a big change in the nature of talent. Right. If you look at financial services, around, in let's say an average Indonesia bank, around 60% of people work in distribution, and maybe 10% in tech and digital. If you look at all the people who have very high valuation in banking outside, for example, Nubank, for example, Nubank, for example, has around 55% of their employees that work in tech and digital and AI. And only 45% in all the rest of the bank, distribution, etc. So AI and which one? What's the other one? Digital and technology. Digital and technology. Okay. Yeah. Carry on. So very big change in what talent means. As a result of that, we see a lot of changes in terms of how to attract and develop talent. So one of the global trends is the very traditional kind of bonus and career progression are linked, for example. That goes away. The very traditional strong focus on individual contribution, that largely goes away as well. What a performance review means, what people are supposed to do, really changes. Team feedback becomes much more important. Right. You need to disconnect many in the digital age. Many companies have turned a very good programmer into a very bad manager. Right? When you promote someone who is very good individual contributor, you turn a very good programmer into a very poor manager. So how do you disconnect career progression and rewards in a way that can help you grow digital talent? That's a very big global trend as well. Right. And the third one is, and you mentioned it before, AI is really becoming the name of the game. So a lot of new skills are emerging. For example, query, linguistics. It used to not matter very much. Yes. But today, people who study linguistics, this is a new skill because you need to do high quality query on Gen AI. You need to use words very carefully. And that is very, very new. So AI, a lot of new type of skills are needed. And I would say, so these are the three big shifts we need, right? We see. And I would say Indonesia, I'm very impressed by my two co-panelists and the program they are launching in Indonesia. I would say some countries, Singapore, have invested massively already. I think Indonesia, we have a lot of potential because of the market, because as well, I think, I work across Southeast Asia. I lead financial services across Singapore, Vietnam, Philippines. So I see Indonesia versus other countries. Right. And I think we have a lot of entrepreneurial talent here. Yeah. A lot of, the quality of people can be very high.
But it's very good to see that there are structured programs to really build AI and to build more, to build these skills more. Right. Okay. Thank you, Mr. Guillaume. Round of applause to Mr. Guillaume. So what I think, what I learned from Mr. Guillaume is that one of the things that you're growing is AI, artificial intelligence, right? It's a big thing, a big evolution, if you like to say, in terms of the technology. We can see a lot of things are now being not overtaken, but being supported by the technology, right? A lot of repetitive works being replaced, or being supported, so that we don't have to do a lot of boring stuff, right? A lot of repetitive stuff to do our everyday job, right? I'm afraid we don't have a lot of time, but I will ask one round of questions, same questions, right? We're talking about AI, we're talking about talents, we're talking about technology talents, digital talents, we're talking about AI. I want to get personal point of views from three of you. Are humans is going to be replaced by AI? Think about it. I think it's going to be interesting, to hear the answers from you three guys. Pak Bobby from the international relations, maybe got a different view. Pak Zamroni, obviously from the research and technology. Mr. Guillaume. So I would like to start from Mr. Guillaume first. Are we going to be replaced? Is human beings going to be replaced by AI? Please. Thank you for giving me the very hard question. I very much appreciate it. My view is absolutely not. If you look at the history of tech development, all this type of technology created much more activities, much more new opportunities than they destroyed. That said, I think a few specific roles may be replaced by AI, customer service, etc. They were not very enjoyable roles in many cases. So I think it's a net gain for humanity that some of these roles go away. I think what is going to happen is that being able to interact with AI in your own role is going to become very important. For example, and I know you want us to be quick, so I'll be quick. But for example, when you give AI to a new developer, the productivity drop by 30% because they don't know how and where to use it. When you give it to a very strong developer, productivity increases by 40%. So we think it is going to actually push for more specialized role, but net, it will be more jobs and more activity. All right. Thank you, Mr. Guillaume. Pak Zamroni. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berat ini dari sisi perspektif pribadi nih ya. Perspektif pribadi dan BRIN. Oke, pertama bahwa AI itu kan sebagai teknologi produksi dari manusia. Dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya. Jadi karena dia adalah hasil produksi, maka saya berpikir bahwa hasil produksi tidak bisa menggantikan dari penciptanya. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa ada yang tidak bisa dimiliki oleh AI, yaitu jiwa. Ya. Dan jiwa ini adalah salah satu penggerak utama kita melakukan inovasi. Dan dari sisi ini posisi kita sebagai human being itu tidak bisa digantikan. Yang ketiga adalah posisi manusia itu sebagai human being, makhluk hidup, sementara AI itu bukan makhluk hidup. Jadi dari tiga alasan tersebut pada tahap sampai sekarang ini ya, itu AI belum bisa menggantikan posisi manusia. Ya, baik, terima kasih.
Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Firly. Menarik pertanyaannya nih, jadi bingung juga mau jawab apa. Tapi yang pertama saya mau komen dulu, ini kita di masyarakat global ini mau nggak mau kita ikut dengan perkembangan yang ada, dan kita lihat di negara-negara seperti apa Biden aja sudah membentuk tim ya untuk AI segala. Dan saya pikir nah di Indonesia ini mungkin perlu kita menunjuk siapa jadi koordinatornya. Kadang-kadang kita baca di koran Menteri A bilang bicara AI, Menteri B bicara AI, Menteri C. Jadi itu juga perlu kita indikan supaya koordinasinya bagus. Dan saya pikir tadi juga disampaikan ya, kita penduduk cukup besar, jadi memang tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh AI. Apalagi kita tadi disebutkan bahwa jiwa yang tidak dimiliki oleh AI. Tapi kami pikir perlu juga untuk kita kembangkan, karena memang kita bisa memanfaatkan dari negara-negara lain untuk teknologinya dan juga untuk kepentingan sektor-sektor yang bisa menggunakan AI. Walaupun saya setuju tidak semuanya bisa diinikan. Jadi kita lihat itunya aja, kita saring dan kita manfaatkan dengan peluang-peluang yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf waktu yang sangat terbatas. Walaupun kita diskusinya agak menarik nih ya topiknya, tapi dan banyak hal lagi yang bisa kita bicarakan. Apalagi soal talent ini adalah hal yang paling penting, menurut saya paling penting di setiap area of business, terutama di fintech ya, financial technology. Jadi setiap usaha itu dalam setiap industri permasalahan itu harus kita atasi bersama-sama. Permasalahan yang ada itu akan cepat terselesaikan apabila kita lakukan bersama-sama. Termasuk permasalahan digital talents ini. Tadi itu saya sudah mendengar dari Pak Bobi dan Pak Zamroni. Pak Bobi itu menyampaikan bagaimana sebenarnya program pemerintah ini mendukung penciptaan digital talent gitu dengan kerjasama internasional. Itu penting sih menurut saya, dan mungkin ini akan diikuti oleh pemerintah lembaga-lembaga atau kementerian lainnya. Dari Pak Zamroni juga dari BRIN ya, itu mendukung dengan menyiapkan inkubator bagi inovasi-inovasi. Mungkin bukan hanya startup, tapi untuk talentnya juga mungkin akan disiapkan dengan beliau di BRIN ya. Boleh nambah satu katanya. Ya, menambahkan mengenai digital talent, fintech talent tadi, di kami itu ada program riset dan program beasiswa. Program riset itu adalah memberikan kesempatan kepada semua SDM di Indonesia untuk melakukan riset bersama BRIN di bidang fintech. Yang kedua adalah memberikan beasiswa kepada siapapun, tentu saja berdasarkan kompetisi di sini, untuk program S2 maupun S3, dengan syarat yaitu sudah berinteraksi dengan BRIN, melakukan riset bersama dengan BRIN, baik itu sebagai lembaga maupun individu. Dan ini sifatnya kompetitif. Ini saya kira bisa membantu bagaimana menyiapkan fintech talents tadi, digital talents di kemudian hari, yang sifatnya tentu saja jangka panjang. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zamroni. Jadi, dan dari Mr. Gyum kita bisa belajar global trends gitu. Jadi dari situasi global itu sebenarnya talentsnya itu kemana sih? Dan ada perubahan behavior, perubahan karakter daripada talents gitu. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya kita kerjasama yang sangat baik ya antara stakeholders di fintech gitu loh. Dan dari Avtech sendiri itu di acara ini ya, di acara Indonesia Fintech Summit kalau nggak salah ada 120 pekerjaan atau job offers gitu, job vacancies available untuk di fintech, di sektor fintech. Jadi kita semuanya sepakat untuk mendorong, we agree to endorse more talents available, more digital talents in Indonesia to support the fintech industry. Mungkin itu saja forum diskusi yang bisa kami sampaikan pada hari ini, mengingat sangat terbatasnya waktu yang tersedia, begitu banyak hal yang bisa didiskusikan dan program-program pemerintah terutama di soal talents. Namun sangat disayangkan saya harus tutup.
forum pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman penggiat fintech, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih para panelis yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.